Inilah yang tidak akan Ustaz Somad dapatkan di tempat yang lain, kata Ustaz Salim Abdillah. Begitu tadi kami sampai minum air kelapa muda yang tidak pakai pipet, karena tidak boleh buang plastik. Di sini tidak boleh buang plastik. Minum air kelapa muda nggak pakai pipet. Gimana caranya? Langsung ke mulut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar suara azan, kami habiskan kelapa muda, berwudu. Masjidnya di mana, Pak? Oh, dekat. Rupanya dekat kalau naik kuda. Mohon maaf saudaraku yang tak naik kuda. Begitu sampai ke masjid, bukan seperti habis wudu, seperti habis mandi wajib. Basah semuanya. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Menuju airport. Pokoknya airport lah. Dari airport menuju ke pelabuhan Gili Trawangan 1 jam. Dari pelabuhan naik speed lebih kurang 15-20 menit. Lalu kemudian sampailah ke Masjid Agung Baitur Rahman Gili Trawangan. Allahu Akbar. Itu tadi saya ceritakan rute perjalanan bagi saudara-saudara saya yang mau datang dari Riau ke Gili Trawangan. Ternyata setelah sampai di Gili Trawangan, perjalanan yang jauh, yang letih, yang lelah hilang karena alam yang begitu indah. Memandang ke depan ada gunung, ada bukit menghijau. Memandang ke tengah lautan jernih, cantik dan indah. Semua nikmat ini kita syukuri dengan alhamdulillah. Lalu kemudian orang pun berdatangan ke Gili Trawangan, membawa berbagai macam adat, budaya, tradisi dan kebiasaan yang tentu tidak semuanya mengandung pendidikan. Maka satu sisi cantiknya alam di Gili Trawangan sebagai nikmat, tapi kalau kita tidak pandai-pandai dia bisa menjadi laknat. Yang saya sampaikan ini betul apa salah? Tapi Allah menjamin, la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kalau kamu kuat berpegang kepada iman dan Islam, maka kamu tidak akan sesat untuk selamanya, insyaallah. Bapak ibunya insyaallah imannya kuat, tapi anak-anak kita, masya Allah, kue sudah datang. Anak-anak kita ini kalau tidak kita pertahankan akidahnya, imannya, ibadahnya, akhlaknya, dia akan hanyut dibawa oleh ombak yang begitu keras. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudaraku semua, ada 5 yang perlu kita perkuat. Yang pertama, kuatkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini ada sekolah madrasah. Masukkan anak ke madrasah dari mulai TK, taman pendidikan Al-Quran, masuk ke SD, di dalamnya ada pelajaran agama, SMP, madrasah sanawiyah, SMA, madrasah aliyah. Dan saya begitu sampai di Gili Trawangan disambut oleh anak-anak tahfiz Quran. Siapapun yang datang nanti ke Gili Trawangan, apakah itu turis lokal ataupun internasional, bule-bule maupun pakle, insya Allah anak kita sudah punya pegangan yang kuat. Wujud, tidak, baqa, mukhalafatul hawadithi, yamu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat,
hidup setelah mati. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Mengerti dia bahwa dia nanti akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran, semua akan ditanya oleh Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tahu dia kalau dia buat dosa dia akan masuk ke dalam neraka jahanam, tapi kalau dia buat amal saleh dia akan di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak bisa mengawasi anak-anak kita, betul? Ibu sibuk mengurus rumah tangga, bapak sibuk mencari nafkah, anak kita ditanamkan akidah. La ta'khudhuhu sinatun. Tanamkan yang pertama akidah. Seperti Luqman Al-Hakim berpesan kepada anaknya, la tusyrik billah. Jangan sekutukan Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah datang ke Gili Trawangan, sudah sholat berjamaah, diminta kultum. Kultum artinya kuliah 7 menit. Waktu sudah habis. Sementara materi yang mau disampaikan 4 lagi. Sebetulnya masalah waktu ini tak masalah. Yang jadi masalah setiap saya melihat ke donat ini, donatnya tersenyum. Lambang orang senyum. Seolah-olah dia berkata, makan aku dong. Yang pertama akidah, akidah, akidah. Ya Allah, kuatkan akidah anak-anak kami ya Allah. Jangan sampai mati wala tamutunna illa wa antum. Mati dalam keadaan la ilaha Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, ibadah. Inilah yang tidak akan Ustaz Somad dapatkan di tempat yang lain, kata Ustaz Salim Abdillah. Begitu tadi kami sampai minum air kelapa muda yang tidak pakai pipet, karena tidak boleh buang plastik. Di sini tidak boleh buang plastik. Minum air kelapa muda enggak pakai pipet. Gimana caranya? Langsung ke mulut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terdengar suara azan, kami habiskan kelapa muda, berwudu. Masjidnya di mana Pak? Oh dekat, dekat. Rupanya dekat kalau naik kuda. Mohon maaf saudaraku yang tak naik kuda. Begitu sampai ke masjid, bukan seperti habis wudu, seperti habis mandi wajib. Basah semuanya. Ibadah. Saya yakin dan percaya saudaraku yang ada di Gili Trawangan tidak akan tinggal ibadahnya. Kenapa? Masjidnya besar, tidak cukup. Kalau dikatakan nggak muat Pak Ustadz, masih muat di atas. Kenapa tak ada yang naik ke atas? Tangganya ditutup. Alhamdulillah. Tapi anak-anak kita mesti kita sadarkan, kau mesti ibadah, mesti ibadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku ciptakan kamu di dunia ini untuk beribadah. Jangan sampai ada orang Gili Trawangan karena mencari nafkah sampai tidak sholat subuh. Man nama, siapa yang tertidur walam yusolli, sampai tidak sholat subuh, balas syaitanu fi uzunihi, setan kencing di telinganya. Toilet setan, WC iblis. Sedang WC manusia aja bau setan, nggak mungkin WC setan bau manusia. Ibadah, ibadah, ibadah. Doakan anak kita, Rabbi ja'alni muqimas sholah. Jadikan anak cucu keturunanku orang-orang yang menegakkan sholat sampai hari kiamat. Doakan anak cucu Ustadz Abdul Somad menegakkan sholat sampai hari kiamat. Minta kepada Allah. Tadi saya ketemu dengan anak Lombok hafal Quran umur 21 tahun. Siapa namanya Ustaz Zaki?
Ananda Kusnaidi. Ananda Kusnaidi umurnya berapa? 21 tahun Ustaz Abdul Somad. Sudah hafal Quran 30 juz. Doakan anak Ustaz Somad bisa hafal Quran juga ya. Insyaallah Ustaz Somad. Ibadah, ibadah, ibadah. Dari maghrib ke isya, handphone mati, TV mati, laptop mati, komputer mati. Anak-anak ibadah ke masjid. Siap? Anak-anak tidak bisa disuruh ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid, ke masjid. Papa, ayah tak ke masjid? Sudah dewasa. Gak bisa. Kita mesti membawa tangan mereka ke masjid. Kita mesti ikut sholat bersama mereka. Sejam sebelum azan maghrib sudah mandi, sudah bersih. Bawa mereka ke masjid. Maghrib ganti-gantian dengan suaminya. Ini banyak perempuan aja yang ke masjid. Bapaknya kemana? Ngepel di rumah. Bawa ke masjid. Maghrib ke isya 45 menit, tidak lama. Anak-anak mesti kembali maghrib mengaji. Ada hafalan lomba Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, lomba tahfiz Quran juz 30 supaya dia bisa jadi imam, supaya dia tidak grogi kalau jadi qori, latihan pembawa acara, lomba azan. Karena kalau tidak regenerasi, nanti Islamnya tetap ada, tapi tinggal namanya saja. Yang saya sampaikan ini Bapak Ibu setuju apa tidak? Yang bilang sudah setuju, baik yang keluar suaranya ataupun dalam hati, diamalkan. Karena kita bicara di dalam masjid, jangan ada dusta di antara kita.